2,5 kilo beras, maka itulah jumlah zakat fitrah yang dikeluarkan dalam bentuk uangnya. Ya, saya mau tanya ibu-ibu, hari ini 1 kilo beras harganya berapa? 16.000. 16 kali 2 berapa? 32. Tambah kemudian 8.000, jadi berapa? 40. Kalau memang itu harga beras di Lombok, yaitu 2,5 kilo seharga 40.000, maka boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang senilai 40.000 di sini di Lombok, ya. Walaupun sudah ada fatwa dari Basnas Pusat bahwa minimal 45.000, maksimalnya 55.000. Jadi jamaah rahimahullah, ini juga yang difatwakan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, di mana beliau juga lebih condong untuk mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang seharga 2,5 kilo beras itu. Jamaah rahimahullah, mata tajib, kapan zakat fitrah itu menjadi wajib, atau kapan wajibnya zakat fitrah? Ittafaqal fuqaha'u ala annaha tajibu fi akhir Ramadan. Zakat fitrah jamaah rahimahumullah wajibnya itu begitu nanti matahari tenggelam pada hari terakhir Ramadan. Insyaallah hari terakhir Ramadan itu hari Selasa. Begitu hari Selasa tenggelam matahari sampai besok, sebelum orang naik melaksanakan, sebelum khatib naik mimbar menyampaikan khutbah dalam khutbah Idul Fitrinya, disitulah wajibnya mengeluarkan zakat fitrah. Ya, perhatikan jemaah. Waqtalafu bi tahdidil waqtil ladzi tajibu fihi. Tapi memang para ulama berbeda pendapat tentang kapan sesungguhnya zakat fitrah ini wajib dikeluarkan. Faqala Ats-Tsauri wa Ahmad wa Ishaq wa Syafi'i fil Jadid. Al-Imam Ats-Tsauri, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang terbaru, wa ihda riwayataini an Malik, dan salah satu riwayat dari Imam Malik, inna waqta wujubiha ghurubus syamsi lailatul fitri li'annahu waqtal fitri min Ramadan. Jadi pendapat Ahmad, Ishaq, Asy-Syafi'i dalam pendapat beliau yang terbaru, dan salah satu riwayat dari pendapat Imam Malik, bahwa waktu wujub dikeluarkan, waktu wajibnya dikeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika matahari tenggelam malam Idul Fitri, karena itulah waktu kita mulai memasuki malam Idul Fitri. Qala Abu Hanifah wal Laits wa Syafi'i fil Qadim, wa riwayat Az-Zaniyah an Malik, inna waqta wujubiha tulu'ul fajri min yaumil 'id. Sementara dalam pandangan Abu Hanifah, Al-Laits, dan pendapat Imam Syafi'i dalam pendapat beliau Al-Qadim yang terdahulu, pendapat yang lama, dan satu riwayat dari pendapat Imam Malik, bahwa waktu wajibnya zakat fitrah itu ketika fajar, ya, ketika waktu fajar, yaitu begitu azan subuh berkumandang di saat hari raya Idul Fitri, itulah waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Namun perhatikan jamaah rahimahullah, saya akan jelaskan secara lebih gamblang. Ada istilah waktu al-ibah, waktu boleh mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang disebut dengan waktul wujub, waktu wajib.
ada yang disebut dengan waktu afdal, waktu yang paling afdal. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, waktu al-ibahah, waktu bolehnya, begitu malam pertama Ramadan dulu pertama kali tiba sampai sepanjang Ramadan, maka boleh dikeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan, boleh pertengahan Ramadan, boleh di akhir Ramadan, boleh. Ini namanya waktu ibahah, waktu boleh. Ada yang disebut dengan waktu wujub, waktu wajibnya, yaitu ketika matahari tenggelam pada hari terakhir Ramadan. Itu waktu wujub sampai datangnya waktu fajar. Sementara ada waktu yang disebut dengan waktu afdal, waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah, yaitu ketika setelah azan subuh berkumandang sampai khatib naik di atas mimbar menyampaikan khutbah Idul Fitrinya, itulah waktu yang paling afdal mengeluarkan zakat fitrah. Tapi tentu untuk kehati-hatian dan untuk kita tidak tergesa-gesa, maka silakan boleh mengeluarkan zakat fitrah dari sekarang, boleh besok, boleh di malam Idul Fitri, ya. Dan kalau mau mengejar waktu yang paling afdal setelah selesai sholat subuh, itulah waktu yang paling afdal sampai khatib naik ke atas mimbar. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian perhatikan ta'jiluha an waqtil wujub, menyegerakan membayar zakat fitrah sebelum waktu wajib. Kata As-Said Sabiq, jumhurul fuqaha ala annahu yajuzu ta'jilu sadaqatil fitri qabla al-'id bi yawmin aw bi yawmain. Dalam pandangan kebanyakan ulama yang disebut dengan jumhurul fuqaha atau jumhurul ulama, mereka membolehkan menyegerakan membayar zakat fitrah ini sebelum datangnya hari Idul Fitri sehari atau 2 hari, ya, atau tadi di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, menjelang akhir Ramadan, boleh. Jamaah rahimakumullah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi zakatil fitri an nu'addiya qabla khurujin nasi ila shalah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum kami melaksanakan, atau sebelum orang-orang menuju ke lapangan, sebelum orang-orang menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Jadi jamaah rahimakumullah, perhatikan, ada satu hal yang perlu saya ingin sampaikan. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Wattafaqat al-a'immatu ala anna zakatal fitri la tasqutu bit-ta'khiri ba'da al-wujub, bal tasiru dainan bi zimmati man lazimathu hatta tu'adda walau bi akhiril umr. Ya, perhatikan jemaah. Kalau ada orang terlambat membayar zakat fitrah, ya bayar misalnya setelah selesai sholat Idul Fitri, maka belum gugur kewajibannya, dia masih dianggap berhutang. Maka nanti misalnya datang lagi Ramadan, maka dia wajib membayar zakat fitrah itu. Dia bayar 2 kali. Satu zakat fitrah yang sifatnya hutang, dan zakat fitrah yang wajib pada Ramadan tahun itu. Ini bagi orang yang membayar zakat fitrah setelah selesai Idul Fitri atau sholat Idul Fitri dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah, wattafaqu ala annahu la yajuzu ta'khiruha an yaumil 'id. Para ulama sepakat bahwa
tidak boleh menunda pelaksanaan pembayaran Idul Fitri ini dari hari Id itu. Artinya, walaupun misalnya ia bayar setelah selesai Idul Fitri, sholat Idul Fitri, dia bayar sampai tenggelam matahari pada hari Idul Fitri itu, ya, dia bayar, tetapi ia menjadi sedekah biasa, dan perhatikan jamaah, di mana kalau seandainya ia bayar setelah tenggelam matahari di hari Idul Fitri, maka dia berhutang, wajib dia qadha pada Ramadan atau sebelum Idul Fitri yang akan datang. Jamaah rahimakumullah. Wa qala Ibnu Ruslan innahu haram. Ibnu Ruslan, penulis kitab Matan Zubat, salah satu ulama bermazhab Syafi'i, mengatakan haram hukumnya bil ittifaq mengeluarkan zakat fitrah kalau waktunya sudah terlewatkan, li'annaha zakatun, karena dia adalah zakat, wajaba an yakuna fi ta'khiriha ismun, maka jikalau terlambat membayarnya maka dia berdosa. Kama bi ikhrajis sholati an waqtiha, sebagaimana orang mengerjakan sholat di luar waktunya maka dia berdosa. Haram ia mengerjakan sholat di luar waktu yang telah ditentukan. Begitu juga kalau ada orang membayar zakat fitrah di luar waktu yang telah ditentukan, maka dia berdosa dan hukumnya haram. Terakhir, jamaah rahimahullah, masrifuha, kepada siapa zakat fitrah itu diberikan. Ini yang sering kami ditanya, kemana disalurkan, kemana zakat fitrah itu didistribusikan. Perhatikan jamaah rahimakumullah, ini saya akan bacakan pernyataan As-Said Sabiq dalam kitab ini. Nanti kemudian saya akan jelaskan pendapat dan perbedaan pendapat ulama terkait dengan masalah ini. As-Said Sabiq mengatakan masrifu zakatil fitri masrifuz zakat, bahwa zakat fitrah itu didistribusikan, disalurkan kepada sebagaimana zakat mal diberikan. Ai innaha tuwazza'u 'alal asnafiz zamaniyatil madhkurah bi ayat innamas shadaqatu lil fuqara, dan seterusnya. Artinya zakat fitrah ini sama sebagaimana zakat mal. Zakat mal itu kan didistribusikan, diberikan kepada 8 kelompok yang disebut dengan asnafus zamaniyah, 8 kelompok yang berhak menerima zakat, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat yang ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ya, pertama saya akan sampaikan tentang zakat mal, ya rahimahumullah. Zakat mal, ya, zakat itu terbagi jadi 2, ada zakat mal, ada zakatul abdan. Zakat fitrah itu disebut dengan zakatul abdan. Zakatnya badan-badan, fisik-fisik, jiwa-jiwa kita ini. Kemudian kalau harta itu namanya zakatul amwal. Sebagaimana zakatul amwal, sebagaimana zakat harta diberikan kepada 8 kelompok yang Allah sebut di surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ini 8 kelompok yang berhak menerima zakat amwal, zakat harta. Pertama fakir, kedua miskin, ketiga amilin, keempat para mu'allaf, kelima gharimin, orang-orang yang punya hutang. Ya, termasuk orang-orang yang punya hutang di bank subuh, ya, bank kerontong, itu boleh menerima zakat, baik zakat amwal maupun zakat fitrah. Ya, lalu
sabilillah, ibnu sabil, riqab, budak yang mau memerdekakan dirinya, punya perjanjian dengan tuannya. Kata tuannya, kalau kau punya uang 10 juta, kau serahkan kepada saya, maka kau merdeka. Ini namanya budak mukatab, budak yang punya perjanjian dengan tuannya. Maka zakat, kalau ada orang kaya, dia berikan kepada budak itu, kamu saya berikan zakat, tebus dirimu 10 juta, dia berikan kepada tuannya, maka secara otomatis dia menjadi merdeka. Kepada 8 kelompok inilah zakat amwal didistribusikan. Zakat fitrah pun, kata Sayyid Sabiq, didistribusikan kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakatul amwal atau zakat harta itu. Ya, ini kata beliau dalam kitab ini. Wal fuqara'u hum ula al-asnaf biha lima taqaddama bil hadits. Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi min al-lagwi wal-rafathi wa tuhmatan lil masakin. Fakir miskinlah orang yang paling utama menerima zakat fitrah. Karena itulah disebut dalam hadis, di mana tadi disebutkan Rasulullah memperlukan wajibkan zakat fitrah kepada umat ini, tujuannya tuhratan lis-sha'imi, dalam rangka membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang berlebih-lebihan, dari dusta, dari bohong, dari perkataan yang ada unsur birahi. Wa tuhmatan lil masakin, di mana tujuan yang kedua untuk memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Wa lima rawahu al-Baihaqi wa Daruqutni an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr wa qala ugnuhum bi hadzal yawm. Wa fi riwayat lil Baihaqi ugnuhum an tawafi hadzal yawm, atau ugnuhum an tawafi hadzal yawm. Jadi orang miskin, orang fakirlah orang yang paling utama menerima zakat fitrah ini, karena Nabi mengatakan ugnuhum bi hadzal yawm, buat orang fakir miskin itu menjadi kaya hari ini, setidak-tidaknya hari ini mereka kaya, yaitu hari raya Idul Fitri itu mereka merasa menjadi orang kaya sehari. Maka boleh kalau ada orang kemudian berzakat fitrah ke satu orang ini numpuk 10 orang, 20 orang biasanya yang menerima zakat fitrah boleh, walaupun kemudian dia menjadi merasa kaya hanya 1 hari saja. Jangan sampai hari itu dia meminta-minta, jangan sampai hari itu dia mengemis. Dalam riwayat Al-Imam Al-Baihaqi Nabi mengatakan ugnuhum an tawafi hadzal yawm, buat orang-orang miskin itu cukupkan kebutuhan mereka pada hari ini. Jangan sampai ada yang keliling meminta-minta, jangan sampai ada yang keliling mengemis-ngemis. Jamaah rahimakumullah, karena hari raya Idul Fitri hari di mana umat Islam berbahagia, maka seluruh umat Islam miskin atau kaya harus ikut berbahagia setidak-tidaknya hari itu. Maka orang fakirlah yang paling berhak, paling utama untuk kita berikan zakat fitrah ini, walaupun, perhatikan jemaah, walaupun boleh diberikan kepada 8 kelompok yang tadi disebutkan. Sebagai pernyataan terakhir yang ingin saya sampaikan, perhatikan jemaah, walaupun tadi Sayyid Sabiq mengatakan bahwa boleh memberikan zakat fitrah kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakat, tetapi perhatikan, jikalau nanti pada hari raya Idul Fitri di Lawang Kute ini, misalnya zakat fitrahnya diberikan ke masjid, diberikan kepada pondok pesantren, tidak diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di Lawang Kute, lalu ada orang di Lawang Kute ini pada saat hari raya tidak punya makanan dan tidak punya minuman, seluruh orang Lawang Kute ini berdosa. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau ada orang di Lawang Kute ini, termasuk di Lombok ini, selompok ini, umat Islam, kalau ada orang Lombok pada hari raya